Halo, apa kabar kalian semua yang sudah berbaik hati mengklik video ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkecukupan. Di video ini aku akan membahas mengenai karir Marilyn Monroe yang lagi di puncak-puncaknya nih, beserta juga kehidupan percintaan dia yang dimana di sini dia 2 kali menikah dengan 2 pria yang berbeda, tapi berakhirnya juga dua-duanya dengan kegagalan. Ini adalah video part 2, dimana part satunya itu nanti aku taruh linknya di deskripsi ya. Untuk kalian yang belum nonton part satunya, aku saranin nonton dulu part 1 karena di situ aku bahas dari masa kecil, dari awal-awal nih gimana bisa sampai kok si Marilyn Monroe ini tertarik loh untuk masuk ke dunia keartisan. Nah, itu semua ada di part 1. Jadi kalau kalian semuanya kepo mau tahu, aku saranin nonton dulu deh yang part satunya. Tanpa menunggu lama, let's get it on. Pada tahun 1953, Monroe ini muncul sebagai simbol SKS ya, dan dia juga menjadi salah satu aktris Hollywood yang paling menghasilkan banyak sekali keuntungan. Nah, salah satu filmnya ini yang terkenal pada masa itu adalah film Technicolor, artinya film yang sudah berwarna gitu ya, bukan lagi hitam putih, yang berjudul Niagara, di mana dia di sana memainkan peran sebagai seorang wanita yang berencana untuk membunuh suaminya sendiri. Nah, pada saat itu si Monroe dan penata riasnya mengembangkan tampilan riasan khasnya dia, di mana alisnya melengkung, gelap gitu ya, dan juga kulitnya juga dibikin pucat, glowing pucat gitu, serta bibirnya dipakein lipstick yang merah merekah. Banyak kritikus film saat itu menyebutkan bahwa Niagara ini adalah film yang paling terbuka kalau dari segi wardrobe dalam karirnya si Monroe ini. Bahkan di beberapa adegan mempertontonkan Monroe yang hanya ditutupi oleh selembar kain atau handuk, pokoknya minim wardrobe ya, mungkin budget ya. Ada salah satu adegan di film Niagara ini yang terkenal banget sampai sekarang. Adegan itu adalah pengambilan gambar yang selama 30 detik aja sih, singkat. Diambil scene-nya itu di belakangnya Monroe, dimana dia terlihat berjalan dengan pinggulnya yang bergoyang, yang banyak banget dipakai pada saat itu untuk pemasaran film ini. Ketika Niagara dirilis pada bulan Januari 1953 itu banyak kalangan wanita nih protes gitu ya, karena penampilan Monroe di film Niagara itu dinilai kurang bermoral. Tapi ya mau gimana, terbukti jadi hits banget gitu di kalangan para penonton. Sesudah itu si Monroe ini terus menarik perhatian dengan kemana-mana itu dia pakai pakaian yang terbuka. Yang paling terkenal itu di penghargaan Photoplay di bulan Januari 1953, di mana dia memenangkan penghargaan Fastest Rising Star. Dia pakai gaun ketat di situ yang sampai ada mendorong pendapat dari seorang bintang kawakan veteran ya saat itu yang bernama Joan Crawford. Itu bilang, berpendapat nih ya, kalau si Monroe itu dari penampilan dia nggak pantas jadi aktris dan dia nggak pantas jadi wanita gitu katanya. Sementara film Niagara ini menjadikan Monroe sebagai simbol SKS dan menetapkan image-nya dia. Ada film keduanya ini di tahun 1953 itu, sebuah film komedi musikal satir yang berjudul Gentlemen Prefer Blondies. Ini film ini kebetulan mengukuhkan image-nya dia sebagai the stupid blonde, si pirang yang bodoh. Karena film ini fokusnya itu ke 2 gadis panggung, gold digger, tahu ya gold digger apa ya? Jadi cewek-cewek yang biasanya ngincer laki-laki yang sudah parubaya, yang tajir mampus gitu, tajir melintir. 2 gadis panggung tadi itu diperankan oleh Monroe dan Jane Russell. Nah, sebagai bagian dari kampanye publisitas film tersebut, dia dan Russell itu menempelkan tangan dan jejak kaki mereka di beton basah di luar teater Grauman. Masih ada sampai sekarang. Gentlemen Prefer Blondies ini menjadi film salah satu kesuksesan box office terbesar pada saat itu. Dia ini jadi image-nya saat itu ya, dia itu sering pakai suara yang kekanak-kanakan gitu di dalam film, dan juga dalam wawancara dia itu sering ngasih kesan bahwa semua yang dia bilang tuh inosen gitu ya kan. Akhirnya tren cara bicara seperti itu dikenal dengan nama Monroeism. Gila, dia sampai bikin begitu loh, keren banget ya.
Monroe bersama Betty Grable dan Lauren Bacall dalam film ketiganya di tahun 1953 ini berjudul How to Marry a Millionaire, dirilis di bulan November ya 1953, dan di film ini menampilkan Monroe sebagai model yang bekerja sama dengan teman-temannya untuk berusaha menemukan suami yang kaya. Kemudian posisi Monroe sebagai simbol SKS dikonfirmasi pada bulan Desember 1953 ketika Hugh Hefner, tahu Hugh Hefner siapa ya? Menampilkan dia di dalam edisi pertama majalah Playboy. Dan gambar sampulnya yang dipakai ini adalah foto dia yang diambil di parade kontes Miss America di tahun 1952. Menampilkan salah satu foto nude-nya dia di tahun 1949. Tahun 1954, Monroe telah menjadi salah satu bintang terbesar 20th Century Fox, tetapi kontraknya ini nggak berubah sejak di awal dia dikontrak ya di tahun 1950 itu. Yang berarti bahwa di sini dia dibayar jauh lebih sedikit loh dibanding bintang-bintang baru yang lain gitu. Di sini dia berusaha ya untuk gimana caranya dia bisa tampil dalam film yang tidak berfokus pada image-nya sebagai The Stupid Blonde. Tapi itu semua digagalkan oleh kepala eksekutif studio Fox yang namanya Daryl Zanuck. Itu yang pertama kali ketemu sama Monroe. Akhirnya kalau menurutku sih di sini di Monroe itu hanya dipakai sebagai alat untuk money makingnya 20th Century Fox saat itu. Nah, si Daryl Zanuck ini berpikir bahwa dia nggak akan dapat pendapatan lebih kalau dikasih peran jenis lain gitu. Jadi ya udahlah, sesuai image lu aja gitu. Di situ lebih menghasilkan uang loh gitu. Dan di sini si Zanuck mungkin karena dia ngelihat film-film yang seperti ini gitu yang dibintangi Monroe itu menghasilkan banyak uang, maka dia juga memutuskan bahwa Fox harus fokus secara eksklusif pada hiburan untuk memaksimalkan keuntungan, dan dia batalin lah tuh produksi film dengan genre serius gitu. Jadi semua genrenya tuh komedi musikal yang ya tipe-tipenya kayak gitulah gitu, kayak yang Monroe bintangin ini. Pada tanggal 14 Januari 1954, Monroe dan Joe DiMaggio menikah di balai kota San Francisco. Mereka kemudian pergi ke Jepang, menggabungkan bulan madu dengan perjalanan bisnis. Cocok, pinter banget ya, apapun yang penting demi cuan ya. Dari Tokyo dia ngelanjutin perjalanan sendiri ke Korea, di mana dia bernyanyi untuk 60.000 marinir Amerika Serikat yang lagi bertugas di Korea. Dan di bulan Maret itu Monroe akhirnya sepakat untuk memperbarui kontrak dengan 20th Century Fox. September 1954, Monroe ini mulai membuat film The 7-Year Itch. Di situ dia perannya sebagai wanita yang menjadi objek seksual tetangganya yang sudah menikah ya. Film ini juga ada adegan yang sampai sekarang nih masih terkenal banget. Jadi di sini ada sebuah adegan di mana Monroe berdiri di atas jeruji kereta bawah tanah dengan udara dari bawah itu meniup rok gaun putihnya dia nih ya. Ini tepatnya di Lexington Avenue di Manhattan dan menjadi publikasi untuk film The 7-Year Itch. Sekaligus fotonya ini terkenal loh sampai sekarang. Syuting adegan di sana itu berlangsung selama beberapa jam dan berhasil menarik 2.000 penonton, hampir 2.000 penonton loh, gila banget gak sih? Dan adegan ini menjadi salah satu adegan film Monroe yang paling terkenal. Dan kemudian The 7-Year Itch ini menjadi salah satu kesuksesan komersial terbesar setelah dirilis pada bulan Juni 1955. Aksi sibak menyibak rock itu menempatkan Monroe di halaman depan media, dan itu juga sebagai trigger berakhirnya pernikahan dia dengan Joe DiMaggio, yang mana merasa marah sekali karena tidak terima bahwa tubuh istrinya itu dilihat banyak orang, dipublikasikan banyak orang, bahkan masuk ke media-media, diulang-ulang dari mana-mana. Itu nggak terima dia. Dan akhirnya pada bulan Oktober 1954, Monroe mengajukan gugatan cerai setelah cuma 9 bulan nikah loh sama si Joe ini, terus diceraiin lah dia. Si Monroe ini kalau secara sosok tubuh ya, dia tuh terkenal dengan postur jam pasirnya loh. Dia sering diposisikan dalam adegan film sehingga siluetnya yang melengkung itu dipajang, dan cara berjalannya yang khas dan
apa ya, ngayun-ngayunin pinggul. Ini mah pala yang diayun ya, pokoknya pinggul lah ya. Tambah lagi dia ini sering banget pakai pakaian putih, udah pakai baju putih terus kebuka-kebuka. Monroe digambarkan sebagai perwujudan dari American Dream. Pokoknya dia jadi role model untuk cewek-cewek pada masa itu lah ya. Dia dinilai sebagai cerminan seorang gadis yang telah bangkit dari masa lalu, masa kecil yang kelam, yang akhirnya menjadi bintang Hollywood yang sukses. Cerita tentang masa kecil dia, masa kecil sampai remaja dia yang dihabiskan di panti asuhan dan berpindah-pindah tempat itu kadang tuh malah sampai dibesar-besarkan dan bahkan sampai sebagian tuh dibuat-buat gitu. Meskipun image dia di film itu sebagai seorang gadis berambut pirang yang bodoh, tapi menarik secara seksual gitu ya, adalah tindakan yang katanya dibuat ya, dibikin image-nya, tapi banyak penonton dan juga kritikus film yang bilang kalau kayaknya itu nggak dibuat-buat deh, itu aslinya dia tuh emang kayak begitu modelnya. Sehingga kalau menurutku ini tuh jadi semakin menjadi kendala buat dia untuk bisa dapat film dengan peran yang lain gitu, yang di luar itu gitu, jadi makin susah lah. Bulan November 1954, dia dan fotografer Milton Green itu mendirikan sebuah perusahaan produksi mereka sendiri, namanya Marilyn Monroe Production atau MMP. Dan Monroe sih bilang kalau dia tuh bosan loh sama peran pemanis yang sama, dan menegaskan bahwa dia nih nggak lagi loh terikat kontak sama Fox gitu, karena Fox itu nggak bayar bonus yang dijanjiin, tipu-tipu dia gitu. Nah, akhirnya kata-kata dia ini ya, statement dia ini itu menimbulkan pertempuran hukum selama setahun penuh antara dia dan Fox. Dan pada saat ini pers itu sebagian besar mengolok-olok Monroe gitu. Mungkin karena menurutku sih pada saat itu 20th Century Fox itu kan adalah sebuah studio yang keren banget gitu. Nah, si Monroe ini dianggap, lu gila ya, mau hancur apa karir lu ya, nentang Fox, mungkin dianggapnya seperti itu. Setelah mendirikan MMP, Monroe pindah ke Manhattan dan menghabiskan tahun itu untuk belajar acting, semakin memperdalam kemampuan actingnya. Kemudian dia melanjutkan hubungannya dengan DiMaggio meskipun proses perceraian sedang berlangsung. Aduh, aku nggak tahu deh, mungkin antara ego dan perasaan ya, ego dan hati agak bertolak belakang di sini ya. Tapi dia juga di situ berkencan dengan aktor Marlon Brando dan juga penulis drama Arthur Miller yang nantinya juga bakal menikah resmi dengan dia. Akhirnya pada tahun itu Monroe dan Fox menandatangani kontrak baru berdurasi 7 tahun. Fox berjanji bahwa akan membayar dia $400.000 untuk membuat 4 film dan ngasih dia hak untuk milih proyek. Lu mau pilih yang mana deh, terserah dah tuh. Terus juga boleh milih sutradara, terus sinematografernya juga boleh deh, terserah deh tuh, lu mau pilih yang lu suka yang mana. Monroe memulai tahun 1956 dengan mengumumkan kemenangannya atas 20th Century Fox. Nah, itulah ya, pers lah ya. Sekarang pers itu menulis dengan baik tentang keputusannya untuk melawan studio. Nah, waktu dia ngajak ribut Fox, itu dia dicaci maki kan, giliran dia menang, dia disanjung-sanjung sama pers. Itulah ya, susahnya jadi orang terkenal ya begitu itu. Pada bulan Maret 1956, Monroe ini mulai syuting film drama berjudul Bus Stop. Film pertamanya nih di bawah kontrak yang sudah diperbarui nih sama si Fox nih ya, masih seger-segernya ceritanya. Dia berperan sebagai Cherry. Cherry itu adalah seorang penyanyi yang impiannya menjadi bintang. Ini dipersulit oleh seorang koboi yang jatuh cinta padanya. Pada 29 Juni 1956, Monroe dan Arthur Miller menikah di pengadilan Westchester County di White Plains di New York, dan 2 hari kemudian mereka ini mengadakan upacara Yahudi di Wakabuk, New York. Jadi si Arthur Miller ini orang Yahudi ya, Jewish. Karena statusnya si Monroe ini sebagai simbol SKS dan citranya Miller sebagai seorang penulis naskah yang intelektual, media dan banyak orang itu juga melihat persatuan tersebut sebagai nggak cocok banget, gila karakter lu berdua nih bertolak belakang banget. Nggak lama deh lu kayaknya udah banyak yang kayak gitu tuh, julid-julid gitu lah biasa netizen. Film Bus Stop dirilis pada bulan Agustus 1956. Marilyn Monroe akhirnya membuktikan dirinya sebagai seorang aktris. Dia juga menerima nominasi Golden Globe untuk aktris terbaik atas penampilan. Jadi di sini
ketergantungannya dia sama obat-obatan itu meningkat dan dia juga mengalami keguguran. Kemungkinan besar kegugurannya ini terkait dengan endometriosisnya. Adalah suatu keadaan ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam rahim itu tumbuhnya nggak di dalam rahim, Bo, tapi di luar rahim. Entah di mana lah ya, bisa di saluran telur, bisa di usus, bisa di vagina, atau bisa di rektum, di mana aja. Saat itu dia juga sempat dirawat di rumah sakit karena sempat overdosis barbiturat. Pada bulan Juli 1958, dia berakting melawan Jack Lemmon dan Tony Curtis dalam film komedi Some Like It Hot. Dan dia menganggap perannya ini kembali lagi ke si pirang bodoh lagi ya. Tapi dia terima aja lah karena dorongan suaminya si Arthur Miller dan juga tawaran 10% dari keuntungan film. Yalah, siapa yang nggak mau ya kan? Ada rumor bahwa kesulitan saat memproduksi film ini itu menjadi sesuatu yang legendaris dan lama diperbincangkan sama orang-orang ini ya. Jadi si Monroe ini menuntut lusinan pengambilan ulang, dia sering tidak ingat dialog, kemudian tindakannya seperti yang diarahkan tuh nggak sesuai gitu. Jadi misalnya disuruhnya jalan ke sini buka pintu ya, dia malah jalan ke sana ambil makan gitu, kayak gitu. Jadi nggak sesuai lah, salah-salah, jadi sering diulang itu adegan-adegannya. Sampai pada proses syuting film ini itu Monroe sampai membuat sutradaranya marah karena saking banyaknya minta ulang adegan, sampai akhirnya orang-orang yang terlibat dalam produksi film tersebut itu berasumsi bahwa ini orang kayaknya sengaja deh mau bikin berantakan gini nih biar alur ceritanya tuh berubah sesuai yang dia mau gitu. Meskipun melewati proses yang sulit, tapi Some Like It Hot sukses dirilis pada bulan Maret 1959. Penampilan Monroe ini bikin dia mendapatkan Golden Globe untuk aktris terbaik. Film ini juga terpilih sebagai salah satu film terbaik yang pernah dibuat dalam jajak pendapat oleh beberapa media ya, yaitu ada dari BBC, American Film Institute juga bikin jajak pendapat ini, dan Sight and Sound. Setelah Some Like It Hot, akhir 1959 dia membintangi komedi musikal berjudul Let's Make Love. Tapi produksi film ini tertunda karena dia itu sering absen dari lokasi syuting ya. Ini selama syuting Monroe juga berselingkuh dengan lawan mainnya, Yves Montand, yang secara luas dilaporkan oleh pers dan digunakan dalam kampanye publisitas film. Bisa ya selingkuh, bukannya bikin jatuh image, malah dipakai buat publisitas loh. Tapi kemudian film Let's Make Love ini nggak berhasil saat dirilis pada bulan September 1960. Ada seorang penulis bernama Truman Capote, itu dia melobi Monroe untuk memerankan film adaptasi dari film Breakfast at Tiffany, tetapi peran tersebut akhirnya jatuh kepada aktris Audrey Hepburn. Karena kenapa? Si produsernya ini takut kalau nanti si Monroe itu kalau diajak nanti dia bikin susah produksi, jadi nggak jadilah dia diajak, orang lain yang diajak. Film terakhir yang diselesaikan Monroe adalah film berjudul The Misfits yang ditulis sendiri oleh suaminya Arthur Miller untuk ngasih dia peran dramatis nih sesuai yang dia mau. Di situ dia berperan sebagai wanita yang baru saja bercerai yang berteman dengan 3 orang koboi tua. Pada saat ini pernikahan Monroe dan Miller secara efektif berakhir. Monroe tuh jadi nggak suka karena si Arthur Miller ini suaminya itu dia mendasarkan perannya itu dalam film The Misfits itu terhadap kehidupan pribadinya. Di situ juga kesehatannya menurun ya, kesehatannya si Monroe ini menurun. Dia menderita sakit batu empedu dan kecanduan obatnya ini kayaknya semakin parah ya, sampai kan ada info bahwa penata riasnya itu merias wajah dia itu ketika dia tidur di bawah pengaruh barbiturat. Jadi dia lagi tiduran nih, lagi ngefly gitu, ya udahlah di make upin aja lah gitu kan, biar ketika dia bangun udah segeran bisa langsung syuting. Pada bulan Agustus, pembuatan film akhirnya dihentikan karena dia harus menjalani detoksifikasi selama seminggu di rumah sakit. Monroe dan Arthur Miller akhirnya resmi bercerai pada Januari 1961. Film The Misfits juga gagal di box office. Monroe selanjutnya membintangi film berjudul Rain untuk NBC, tapi gagal juga. Dia menghabiskan 6 bulan pertama di tahun 1961 itu dengan disibukkan oleh masalah kesehatan. Dia menjalani operasi pengangkatan batu empedu dan juga menjalani operasi untuk
kelainan jaringan rahimnya dan menghabiskan 4 minggu dirawat di rumah sakit karena masalah depresi. Jadi bolak-balik aja deh tuh di rumah sakit aja, cuma beda-beda memang kasusnya. Dia dibantu oleh mantan suaminya Joe DiMaggio dengan siapa dia menjalin kembali persahabatan meskipun sudah bercerai. Ya tadi yang kubilang kan, ego sama hati tuh beda loh kadang-kadang jalannya. Tapi di saat yang sama juga dia sempat berkencan dengan Frank Sinatra. Di sini Monroe juga akhirnya pindah rumah secara permanen. Dia kembali ke California di tahun 1961 itu. Dia beli rumah di 12305 Fifth Helena Drive di Brentwood, Los Angeles di awal tahun 1962. Monroe kembali menjadi perhatian publik pada musim semi tahun 1962 itu. Dia menerima penghargaan Golden Globe World Film Favorite dan mulai membuat film untuk Fox yang berjudul Something's Got to Give. Tapi beberapa hari sebelum pembuatan film dimulai, ini Monroe terkena sinusitis. Meskipun ada saran medis dari dokter untuk menunda produksi, Fox ini tetap mulai sesuai jadwal. Malah Fox menekan Monroe dan menuduh bahwa lu pura-pura aja, lalu ngulur-ngulur waktu aja ya kan. Pada 19 Mei 1962, dia menyanyikan lagu Happy Birthday Mr. President di atas panggung pada perayaan ulang tahun Presiden John F. Kennedy di Madison Square Garden, New York. Di sini penampilannya sangat amat menarik perhatian karena dia pakai gaun warna krem, ketat, itu dilapisin rhinestone gitu lah ya, kayak bindik-bindik gitu. Nah, yang bikin dia itu kelihatan kalau dari jauh tuh kayak nggak pakai apa-apa loh. Bernyanyi di ulang tahunnya Presiden John F. Kennedy itu bikin Fox itu jengkel ya. Karena syuting nggak mau, giliran nyanyi buat presiden mau, kayak mana itu. Monroe selanjutnya memfilmkan sebuah adegan untuk film Something's Got to Give ya, dimana dia berenang nggak pakai apa-apa di kolam renang. Dan untuk meningkatkan publisitas, pers diundang untuk ngambil foto. Ketika dia kembali mengambil cuti sakit selama beberapa hari, nah di sini akhirnya Fox memutuskan bahwa ini nggak bisa nih, syuting jadwalnya mundur terus nih, nggak bisa nih. Maka dia memecat Monroe dan menuntut ganti rugi sebesar 750.000 US dollar. Saat itu studio menyalahkan Monroe atas gagalnya produksi film tersebut. Dia mulai menyebarkan publisitas yang negatif dan bahkan menuduh kalau si Monroe ini mengalami gangguan mental, sakit tuh dia gitu. Tapi saat itu Fox segera menyesali keputusannya ya, iyalah gila mesin uangnya gitu dibuang gitu aja ya, gak bisa lah dia. Dan akhirnya membuka kembali negosiasi dengan Monroe pada bulan Juni 1962 dan ada kesepakatan tentang kontrak baru ya pada saat itu. Untuk memperbaiki citra publiknya, Monroe itu terlibat dalam beberapa usaha publisitas termasuk wawancara untuk media-media besar seperti Life, Cosmopolitan, dan juga pemotretan untuk majalah fashion bergengsi pada saat itu yaitu Vogue. Nah, kita udah sampai nih di akhir part 2 video mengenai cerita kesuksesan Marilyn Monroe, di mana dia di puncak karirnya, badai-badai apa yang menerpa dia, dan juga kehidupan percintaannya yang sayang banget gagal nih dua-duanya ya. Untuk video part 3 mengenai cerita kehidupan perjalanannya Marilyn Monroe ini, itu bakal aku upload dalam waktu dekat. Jadi aku mau pesan aja ke kalian, pastikan untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya nanti ketika aku upload part 3 itu kalian juga cepet nih taunya, jadi bisa cepet nonton. Apalagi untuk kalian yang sudah nonton dari part 1. Makasih banget loh. Nah di part 3 nanti aku bakal ngomongin mengenai masa-masa sebelum kematiannya, kemudian konspirasi-konspirasi apa yang timbul, jadi jangan sampai kelewatan ya. Kalian boleh kasih aku like maupun dislike. Kalau kalian klik tombol like berarti kalian suka, tapi kalau kalian klik tombol dislike berarti masih banyak yang harus aku perbaiki di sini. Apa yang harus aku perbaiki boleh tinggalin di kolom komen ya. Makasih banyak semuanya, salam sehat selalu.